Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas statistika untuk pemusatan data, yaitu mean, modus, dan median pada data tunggal. Mean atau rata-rata, mean umumnya dilambangkan dengan simbol huruf X dengan tanda garis di atasnya, dibaca dengan X bar, dan dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai objek atau sampel, lalu dibagi dengan jumlah sampelnya. Nah, ini rumusnya. Ini yang disebut dengan X bar, di mana X yang ada garis di atasnya dibaca dengan X bar. X bar atau X rata-rata ini adalah sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai seterusnya sampai dengan ke Xn per N, di mana N ini adalah banyaknya data. Atau X bar sama dengan sigma Xi per N. Kita lihat contoh. Tentukanlah rata-rata atau mean dari data nilai ulangan berikut. Ini nilai ulangannya. Kita diminta menentukan rata-rata. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, data ini ya, kita tulis lagi di sini. Ini datanya. Data untuk menghitung rata-rata tidak perlu diurutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini. Ya. Berapa N-nya? Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, makanya di sini N-nya sama dengan 8. N itu adalah banyaknya data. Berarti di sini datanya ada jumlahnya 8. Berarti N-nya di sini sama dengan 8. Nah, X bar sama dengan 7. Nah, di sini 7 ya ditambah 8 ditambah 4 ditambah 5, ditambah 8, tambah 9, ditambah 10, ditambah 9, dibagi dengan N. Ya, sesuai dengan rumus ini. N-nya berapa ini? Yang tadi ya. N-nya sama dengan 8, berarti N-nya dibagi dengan 8. Nah, ini dijumlahkan seluruhnya, hasilnya sama dengan 60, dibagi dengan 8, itu sama dengan 7,5. Jadi rata-ratanya sama dengan 7,5. Yang berikutnya yaitu rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari dua kelompok atau lebih. Nah, semua rata-rata gabungan yaitu X bar gabungan, X bar gab, sama dengan N1 X1 X bar 1 ditambah N2 X bar 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan NK X bar K dibagi dengan N1 ditambah N2 ditambah dan seterusnya sampai dengan NK. Kita lihat contohnya. Nilai rata-rata matematika dari 15 siswa adalah 95. Jika S masuk, maka nilai rata-rata terbaru menjadi 94. Berapakah nilai S? Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama yang kita ketahui yaitu apa? N1. N1 itu berarti jumlah siswa. Sini ada 15, nah ini 15 siswa. Kemudian yang kedua yaitu X bar 1, yaitu rata-rata. Rata-ratanya berapa ini? 95. Jika S masuk, berarti N2-nya cuma satu orang yang masuk, yaitu S. Berarti di sini N2-nya sama dengan 1. Maka nilai rata-rata terbaru menjadi 94. Berarti di sini yang ditanyakan adalah berapakah nilai S? Berarti X bar 2 yang ditanyakan. Nah, yang ini rata-rata terbarunya ini merupakan rata-rata gabungan yang sudah diketahui, yaitu 94. Nah, kita masukkan dengan menggunakan rumus ini. X bar gabungan. X bar gabungannya berapa di sini? 94. Sama dengan, nah ini N1 dikali X bar 1 berarti 15 dikali 95. Ditambah, di sini lihat N2 X bar 2, berarti N2-nya 1 dikali X bar 2-nya belum diketahui. Kita tulis lagi X bar 2 per
N1 ditambah N2, berarti N1-nya berapa? Ini 15 ditambah N2-nya 1. Nah, ini 94 sama dengan 15 kali 95 yaitu 1425 ditambah 1 dikali X bar 2 yaitu X bar 2 per 15 tambah 1 yaitu 16. Nah, kita tinggal menghitung X bar 2 sama dengan, ini kalikan ya, 94 dikali 16 dikurangi 1425. Nah, 94 kali 16 yaitu 1504 dikurangi 1425 itu sama dengan 79. Jadi nilai S yaitu 79. Nah, contoh yang berikutnya, diketahui nilai rata-rata 10 siswa laki-laki adalah 72. Nilai rata-rata 15 siswa perempuan adalah 80. Nilai rata-rata gabungan seluruh siswa adalah, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Yang diketahui pertama berarti adalah ini, N1. N1-nya yaitu 10 ini, 10 siswa laki-laki. Kemudian X bar 1-nya yaitu 72 ini. Kemudian N2-nya sama dengan 15. Ini rata-rata 15. Nah, ini jumlah siswa perempuannya ada 15. Kemudian X bar 2-nya 80 ini. Nah, yang ditanyakan adalah ini rata-rata gabungan seluruh siswa. Berarti X rata-rata gabungan yang ditanyakannya. X rata-rata gabungan yaitu, masih menggunakan rumus ini ya, N1 dikali X bar 1 berarti 10 kali 72 ditambah N2 dikali X bar 2 yaitu 80 dibagi N1 ditambah N2 10 ditambah 15. 10 kali 72 yaitu 720 ditambah 15 kali 80 yaitu 1200 per 10 tambah 15 yaitu 25. Ditambahkan 720 dan 1200 hasilnya 1920 per 25 yaitu 76,8. Jadi nilai rata-rata gabungan seluruh siswa adalah 76,8. Berikutnya yaitu mengenai median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, untuk menentukan median, kita pertama harus mengurutkan nilai-nilai data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian menentukan posisi median. Kita lihat contohnya. Berapakah nilai median dari data nilai matematika 7 siswa kelas 12, yaitu yang ini datanya. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat. Data diurutkan dari yang, di sini datanya masih belum berurutan, di sini datanya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat di sini 70, 75, 80 sampai dengan 90. Kemudian kita menentukan N, banyaknya data, kita lihat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka N-nya 7. Nah, untuk menentukan, setelah diurutkan, kita menentukan posisi median. Nah, karena datanya di sini merupakan data ganjil, banyaknya datanya data ganjil, kita menggunakan rumus menentukan posisi median, yaitu dengan menggunakan rumus setengah dikali N ditambah 1 dengan N-nya adalah banyaknya data. Ketika di sini datanya 7, maka N-nya diganti dengan 7. 7 tambah 1, 8. Ya. 8 dikali 1 bagi 2 atau 8 kali setengah sama dengan 4. Nah, berarti jadi mediannya ada pada data keempat, bukan mediannya sama dengan 4, tapi mediannya ada pada data keempat. Nah, data yang sudah diurutkan, kita lihat di sini, ya, data yang sudah diurutkan, kita hitung data keempatnya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini mediannya. Nah, mediannya sama dengan berapa? Ini 80. Karena data keempatnya adalah 80. Lanjut contoh soal yang kedua. Berapakah nilai median dari data nilai matematika 10 siswa kelas 12? Nah, ini datanya. Ya.
Kita diminta menentukan median. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Langkah pertama tadi seperti yang sudah, kita urutkan data yang terkecil sampai yang terbesar, kita hitung N-nya. N-nya ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, N-nya ada 10. Kemudian kita menentukan apa posisi. Karena ada banyaknya data genap, kita menggunakan rumus setengah dikali X N per 2 ditambah 1 ditambah X N per 2. Ya, di mana X ini adalah datanya. Nah, kita lihat di sini, N-nya diisi dengan apa ini? Banyaknya data. X, N-nya ini 10 dibagi 2 ditambah 1 dan ditambah. Di sini X 10 bagi 2. Nah, kita di sini 10 bagi 2 yaitu berapa? 5. 5 ditambah 1 berarti 6. Nah, ini 10 bagi 2, 5. Nah, data kemudian kita urutkan di sini, datanya diurutkan yang sudah diurutkan tadi di sini, kita urutkan lagi di sini untuk memudahkan. Nah, data yang sudah diurutkan, kita hitung di sininya data ke-6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ya. Nah, di sini 6, data ke-6-nya itu 87 dan kita hitung lagi data kelimanya ini. Untuk data kelima, data kelimanya 1, 2, 3, 4, 5 nanti 86. Nah, mediannya berarti setengah dikali, lihat data ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ini ya 87. Dan data kelimanya ini, ya, 86. Setengah dikali 87 ditambah 86, sama dengan setengah dikali, tambahkan 173, dibagi 2 itu 86,5, maka mediannya ini 86,5. Kita lanjutkan dengan berikutnya, yaitu modus. Modus atau mode adalah nilai yang sering muncul dalam kelompok data. Nah, kita lihat contohnya. 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badannya adalah, ini ya datanya dari 10 siswa. Kita diminta menentukan modusnya. Ya. Nah, di sini menentukan modusnya. Langkah pertama untuk memudahkan, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini. Datanya dari yang tadi ini, 10 ini ya, masih belum urutan, kita urutkan. Dari yang terkecil yang sampai yang terbesar. Nah, di sini kita lihat, ada data yang memiliki intensitas nih, yang 2 kali. Ya, kalau yang lain cuma 1 kali, di sini ada data yang muncul 2 kali. Nah, data yang muncul 2 kali inilah yang lebih dari yang lain, ya ini munculnya 2 kali berarti dia adalah modusnya. Berapa modusnya ini? 170. Kita lihat contoh berikutnya. 8 buah mobil sedang melaju di suatu jalan raya, kecepatan 8 mobil tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini datanya. Kita diminta menentukan, masih sama menentukan modus. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Data kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, sudah diurutkan. Nah, kalau sudah diurutkan, kita lihat ternyata di sini ada yang memiliki, nah di sini ada 60 ada 2 kali dan 70 juga ada 2 kali. Berarti modusnya ada 2, karena di sini ada yang munculnya sama-sama muncul 2 kali. Berarti di sini modusnya apa? Ini 60 dan 70. 70. Kita lanjutkan contoh berikutnya. 9 orang siswa memiliki nilai ujian sebagai berikut. Nah, ini nilai ujiannya. Kita lihat bagaimana menentukan modusnya. Nah, penyelesaiannya kita udah tadi urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya, data ini. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita lihat intensitasnya. Ini, munculnya ada berapa kali? Di sini lihat. 4 1 kali, ini 1 kali, 57, 62 1 kali. Nah, semua 1 kali. Nah, berarti apa? Data ini tidak memiliki modus karena memiliki data yang munculnya semua sama. Munculnya cuma 1 kali. Maka modusnya tidak ada. Ya. Nah, kita akhiri pertemuan untuk membahas mengenai ukuran pemusatan data pada data tunggal, yaitu rata-rata, median, dan modus.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.